penghasilan teman-teman petani kita, kunci meningkatkan penghasilan kita sebagai petani, tidak lain tidak bukan, solusinya ada dua. Yang satu, meningkatkan penguasaan teknis. Artinya apa yang kita lakukan selama ini masih sangat konvensional, masih sangat tradisional, sehingga perlu ada kiat-kiat tertentu, teknik-teknik tertentu untuk mendukung agar penghasilannya lebih baik, agar penghasilannya meningkat. Ya, dalam teori pertanian disebut intensifikasi pertanian, lebih intensif lagi. Ketika dulu kakek nenek kita menanam padi, dulu masih varietas panjang, usianya hampir 6 bulan, mulai tanam sampai panen 6 bulan. Maka dengan penemuan baru ditemukan varietas IR, varietas pendek, di mana dari tanam sampai dengan panen hanya 90 sampai 120 hari. Maka dalam 1 tahun yang tadinya hanya 2 kali, bahkan 2 tahun 3 kali, sekarang setahun bisa 3 kali. Otomatis kapasitas produksi lahan kita meningkat, kapasitas penghasilan income per kapita kita juga meningkat. Yang kedua, di samping intensifikasi, meningkatkan penguasaan teknis di kalangan kita sendiri petani, juga inovasi. Inovasi adalah terobosan-terobosan baru. Kita harus berpikir bagaimana caranya agar apa yang kita lakukan selama ini lebih menghasilkan. Seperti halnya moto Suzuki, inovasi tiada henti. Memang itu sudah menjadi kodrat alam bahwa bergulirnya kehidupan zaman itu selalu bergulir, selalu berkembang, berubah. Maka kita harus mengikuti perkembangan zaman. Maka kita harus seperti Suzuki, inovasi tiada henti. Kalau kita tidak berinovasi, kalau kita tidak belajar, tidak berusaha menyesuaikan dengan zaman, maka kita akan menjadi korban daripada korban zaman. Seperti lagunya Ebit G. Ade, roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Tak ada yang dapat menolong kecuali yang di sana. Dialah Tuhan. Maka sudah seharusnya lah bahwa hidup ini harus terus belajar dan belajar, terus berinovasi, terus agar kita bisa mengikuti gejolak zaman, perkembangan zaman, gejolak pasar, tren pasar dan sebagainya, sehingga pendapatan kita akan meningkat. Contoh satu hal dalam berinovasi, contohnya selama ini petani kita, teman-teman kita di Banjarnegara, ketika menjual pisang dijual di kebun, pembelinya menebang sendiri pisangnya, maka harganya sangatlah murah. Satu tandan paling berkisar antara 30 sampai 50 ribu. Tapi coba kita sedikit prihatin, kita sedikit meluangkan waktu, pisang kita tebang, terus kita sisiri, kita jual matang ke pasar. Setiap pagi, sore kita ambil, siang, pagi-pagi buta, habis sholat subuh kita berangkat ke pasar menjual hasil kebun kita. Artinya pagi kerja, sore kita memanen apa yang bisa kita panen di kebun kita, di sawah kita. Kemudian sorenya kita packing, kita kemasi, kita persiapkan. Pagi habis subuh, habis sholat subuh, kita berangkat ke pasar. Hasil panen kita jual sendiri ke pasar, maka akan mendapatkan nilai tambah. Hanya dengan inovasi, perubahan dari dulu dijual di kebun menjadi dijual di pasar oleh kita sendiri, maka akan ada penambahan hasil. Contohnya, pisang kalau dijual di kebun satu tandan 30 sampai 50 ribu, padahal isinya bisa sampai 5 sampai 7 sisir atau bahkan bisa sampai 10 sisir. Sementara kalau kita jual di pasar, satu sisirnya bisa laku 10 sampai 12 ribu. Taruhlah 10 ribu aja, 10 ribu kali 7 sudah 70 ribu. Yang tadinya kita jual di kebun 35 ribu, paling besar 50 ribu menjadi 75 ribu. Ini sudah ada peningkatan 25 ribu per satu tandan. Bayangkan kalau kita punya sampai 10 tandan atau bahkan lebih. Terus contoh yang lain lagi, contohnya kelapa. Kalau kita jual di pohonnya, satu butir 2.500. Tapi coba kita menyisihkan waktu kita, sore setelah kita yang seharusnya kita istirahat sore, misalkan jam 3, jam 2 kita sudah selesai bekerja. Atau jam 1 habis sholat zuhur, kita sudah tidak bekerja lagi, tapi kita memilih apa yang bisa kita panen sore itu, siang itu,
untuk besok kita bawa ke pasar. Artinya setiap hari ada sayur, ada kelapa, ada nanas, ada pisang, ada pepaya, dan lain-lain yang bisa kita panen di kebun kita sendiri, kemudian kita pasarkan kita jual ke pasar, maka nilai jualnya akan bertambah dan kita punya pendapatan rutin setiap hari. Kalau setiap hari kita berusaha mencari apa yang bisa kita jual di pasar dari kebun kita, setiap hari kita ke pasar, setiap pagi kita ke pasar, paling tidak setiap hari kita punya penghasilan 100-200 ribu per hari. Maka kalau 1 bulan dari kebun yang dulunya tidak menghasilkan tidak seberapa, bisa mencapai 6 juta per bulan, setara dengan golongan 3A pegawai negeri sipil. Ini bukti bahwa keseriusan, ketelatenan, inovasi yang hanya dengan inovasi kecil akan menyetarakan kita dengan pelaku-pelaku profesi lain. Contohnya seorang petani dengan memiliki kebun kurang dari paling seperempat hektar dengan tanaman yang bermacam-macam tumpang sari itu, kita bisa punya penghasilan 6 juta per bulan, seperti halnya pegawai negeri sipil dengan golongan 3A. Ini sebuah inovasi yang menurut saya inovasi yang cukup pantas kita lakukan, perlu kita lakukan.